Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fihi mubarakan alaih wa la yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Ghafur, atas segala nikmat yang tak terukur yang diberikan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya tanpa pilih kasih, tanpa ada pembedaan kepada sesama makhluknya. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri yakni ialah dengan diberikannya kita kesempatan dalam mengenyam dan merasakan ibadah di bulan yang sangat mulia ini, yakni bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan sebenar-benarnya ibadah, sehingga kita pada nantinya keluar dengan predikat orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin alam, Sayyidul Alamin, Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau yang mulia, serta sahabat-sahabat beliau yang setia menemani beliau, sehingga agama dinul Islam ini bisa tersebar ke seluruh dunia dengan damai dan terang benderang. Berbeda dengan ibadah pada umumnya, puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Saat orang sedang berpuasa, selain mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan rukun Islam yang ketiga, dia juga sedang melatih diri untuk menjalani praktik takwa dengan yang sebenar-benarnya. Sehingga tepat kiranya jika kita sebut bahwa puasa Ramadan adalah madrasah takwa dengan kurikulum terakreditasi A. Kata takwa mungkin sudah sedemikian familiar bagi semua orang. Melalui pesan-pesan dakwah di media massa, tayangan-tayangan video Islami di ragam platform media sosial, serta di dalam mimbar-mimbar masjid saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, hampir dipastikan kata yang terdiri dari 5 huruf ini tak pernah alfa. Dalam pengertian yang sederhana, takwa sendiri adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tapi seperti yang kita sadari bersama, pesan dan seruan takwa ini seperti asal lalu saja. Takwa seolah diobral sedemikian rupa, tapi hanya bagai angin yang lewat yang melintas sekilas dan hilang tanpa bekas. Pendek kata, takwa sangat mudah diucapkan, namun amat sulit untuk diamalkan. Untuk itu, mumpung di bulan Ramadan ini, tepat kiranya kita bersama merenungi hakikat ajaran takwa dalam puasa. Salah satu rukun puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Jika kita renungi dan pahami betul-betul esensi dari rukun puasa ini, maka kita akan menemukan hikmah dari ibadah puasa ini. Menahan lapar dan dahaga merupakan cara efektif sebagai langkah awal menuju hakikat takwa itu sendiri. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang berpuasa, berarti ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke tubuhnya, yang selama ini menjadi bahan bakar nafsu dalam tubuh. Saat nafsu tersebut berhasil dikontrol, maka gejolak nafsu dalam diri manusia pun akan terkendali. Jika nafsu bisa dikendalikan, maka hasrat untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat akan redup. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga menegaskan bahwa tujuan dari menjalankan ibadah puasa ini ialah untuk mencapai derajat ketakwaan yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Melalui ayat di atas, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib
juga menjelaskan bahwa alasan puasa bisa menjadi jembatan menuju ketakwaan adalah karena saat kita berpuasa, syahwat dalam tubuh manusia akan terkontrol. Sementara syahwat merupakan pokok dari segala perbuatan maksiat. Sementara bahan bakar syahwat sendiri adalah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ketakwaan tidak saja berbicara soal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, namun membutuhkan sebuah konsistensi. Artinya, dimanapun dan kapanpun seseorang berada, baik saat dalam keadaan ramai atau sepi, saat nasib hidup sedang sejahtera atau susah, dan sejumlah kondisi hidup lainnya, ketakwaan harus selalu dijaga. Dalam konteks ini, puasa telah mengajarkan kita arti sebuah kejujuran dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan. Saat seseorang menjalankan ibadah puasa dan berada di dalam kamar mandi sendirian misalnya, sebenarnya bisa menjadi kesempatan buat orang tersebut untuk meminum air tanpa khawatir akan diketahui oleh siapapun. Tapi karena rasa tanggung jawab ibadah dalam dirinya, ia enggan untuk melakukannya. Ini merupakan cerminan takwa yang diajarkan dalam berpuasa. Sehingga output yang dihasilkan berupa konsistensi dalam beribadah selepas Ramadan telah berlalu. Hal ini selaras dengan penjelasan Syekh Ibnu At-Taillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, "Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudin qabul." Siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia itu, maka itu menunjukkan Allah telah menerima amal-amalnya. Tak dapat dipungkiri bahwa hidup memang bukan sekedar menarik dan menghembus nafas, tapi hidup adalah berkarya dan bekerja keras untuk memperoleh kesinambungan dan prestasi di dunia maupun di akhirat. Janganlah seseorang yang berpuasa menjadikan ibadah puasa menjadi sisi yang berlawanan terhadap semangat kerja, daya kreasi, dan kesibukan berkarya. Marilah kita bersama-sama menilik lembaran sejarah ke belakang. Kita akan menemukan bahwa beberapa prestasi besar, kejadian-kejadian besar yang dicapai oleh Rasulullah SAW dan generasi-generasi setelah beliau justru diraih dalam bulan Ramadan. Contohnya misal, kemenangan besar dalam Perang Badar, kemudian peristiwa Fathul Makkah, kemudian Daulah Islam mengukuhkan kekuasaannya di bumi Andalusia atau yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol, melalui kemenangan perang yang berkecamuk, itu pun terjadi dalam bulan Ramadan. Selain itu ada juga kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib yang terjadi pada bulan Ramadan, bahkan proklamasi kemerdekaan negara tercinta ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Maka dari fakta-fakta sejarah ini cukuplah sebagai alasan untuk tidak menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk bermalas-malasan, sehingga mandek segala daya cipta dan semangat untuk berkarya. Oleh karena itu, puasa tidak terbatas pada aktivitas lahiriah semata, namun juga mencakup aktivitas batiniah, yaitu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari kecenderungan yang mazmumah. Bila nafsu telah tunduk dan takluk, terlindunglah hati dari perbuatan kemungkaran dan maksiat. Jika setiap karya yang kita usahakan dilandasi dengan prinsip ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluh, maka sudah tentu prestasi yang kita capai akan membuahkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia maupun akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang cukup singkat ini. Semoga dapat memberikan pelajaran kepada kita semua maupun kepada saya sendiri pribadi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.